Halo geng, selamat datang di channel ini. Pada kali ini gue bakal nge-recap alur cerita dari film Sputnik yang dirilis pada tahun 2020. Dan katanya ini film mirip-mirip sama Venom tapi versi Rusia. Gimana, pada penasaran alur cerita dari film Sputnik? Yaudah, kita langsung masuk ke ceritanya. Film berlatar belakang pada masa-masa Cold War, lebih tepatnya pada tahun 1983. Dan scene dibuka dengan menampilkan dua kosmonot yang akan melakukan perjalanan kembali menuju bumi. Namun saat perjalanan kembali, tiba-tiba pesawat mengalami guncangan hebat yang menyebabkan sistem kelistrikannya menjadi padam, dan pesawat menjadi tidak seimbang. Komunikasi dengan awak yang berada di bumi pun terputus. Setelah guncangan tersebut berhenti, kru lain dari kapal tersebut melihat di jendela pesawat bahwa ada makhluk yang tidak dikenal sedang merayap mengelilingi kapal tersebut. Scene lalu berpindah dengan memperlihatkan bahwa pesawat luar angkasa tersebut telah mendarat di pinggir pantai yang berada di daerah Kazakhstan. Lalu ada warga sekitar yang melihat salah satu kosmonaut yang sedang terduduk di luar pesawat tersebut. Namun setelah dilihat lebih dekat, ternyata kondisi dari kosmonaut tersebut sudah sangat mengkhawatirkan, dengan luka di kepala dan lehernya. Lalu penduduk tersebut melihat ke arah pesawat dan ternyata bahwa salah satu kosmonaut yang masih sadarkan diri, namun sudah dalam keadaan sekarat. Scene berpindah dengan memperlihatkan karakter utama kita yaitu Tanya. Tanya merupakan seorang psikiater di salah satu rumah sakit di Moskow yang sedang disidang dikarenakan dia telah melakukan kelalaian dalam prosedur perawatan pasiennya. Namun dia membantah karena hal ini terjadi dikarenakan kesalahan orang lain yang salah dalam mendiagnosa pasien tersebut. Sehingga menurut Tanya, metode standar tidak dapat menyelamatkan pasien tersebut. Dan dari hasil sidang ini, Tanya akan dipecat dari rumah sakit tersebut. Saat Tanya sudah selesai di sidang, Tanya didatangi oleh orang asing bernama Semiradov. Semiradov meminta Tanya untuk ikut dengannya untuk merawat seorang pasien. Karena Tanya sudah tahu akan dipecat dari rumah sakit dan Semiradov menjanjikan sebuah penelitian, sehingga Tanya menerima penawaran tersebut. Setelah berbincang-bincang, diketahui bahwa Semiradov merupakan seorang perwira. Tanya dibawa menggunakan helikopter menuju fasilitas militer Soviet. Saat di pesawat, Tanya menanyakan riwayat pasien yang akan dia tangani, dan ternyata pasien yang akan dirawatnya adalah Konstantin, kosmonot yang kita lihat di awal film yang didiagnosa mengalami amnesia episodik, setelah insiden kepulangannya dari menjalankan tugasnya. Lalu Tanya yang diperlihatkan kepada Konstantin yang sedang dihipnotis oleh direktur riset di sana yang bernama Rigel untuk mendapatkan informasi dari Konstantin tentang hal apa yang terjadi sebelum pendaratannya. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Konstantin tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar, sehingga penilaian tersebut dihentikan sementara. Lalu Semir meminta Tanya untuk masuk ke ruangan Konstantin untuk mengetahui kondisi yang dialaminya. Dengan pendekatan ala psikiater, Tanya menyimpulkan bahwa Konstantin mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Scene berpindah ketika Tanya diantar menuju kamarnya, dan dia melihat bahwa para narapidana dibawa menuju fasilitas militer ini untuk dipekerjakan secara paksa. Setelah sampai kamarnya, Tanya mencoba untuk menghubungi orang yang berada di Moskow, namun seluruh akses keluar hanya dimiliki oleh Semir. Tanya pun mandi. Dari scene ini, kita mengetahui bahwa Tanya memiliki bekas luka di punggungnya, yang sepertinya luka tersebut adalah luka dari bekas operasi tulang belakang dikarenakan bekas lukanya lurus panjang bagian tulang belakangnya. Pada malam harinya, Tanya dijemput oleh Semir untuk masuk ke ruangan penelitian, untuk memperlihatkan hal yang sebenarnya terjadi pada Konstantin. Konstantin ternyata dimasuki oleh makhluk asing. Makhluk tersebut keluar dari mulutnya. Kemudian Semir meminta Tanya untuk melihatnya dari dekat. Setelah didekati, ternyata makhluk ini memiliki sifat agresif, sehingga langsung menyerang Tanya. Namun terhalang oleh kaca yang membatasi kamar Konstantin dan ruang penelitiannya. Setelah kejadian tersebut, Tanya mengalami syok dan kebingungan. Lalu ia didatangi oleh Semir dan dia menjelaskan bahwa makhluk tersebut tidak membahayakan pembawanya, bahkan membuat pembawanya mengalami penyembuhan yang sangat cepat. Dari kejadian ini, Semir memberitahu tugas sebenarnya Tanya, yaitu memisahkan Konstantin dengan alien tersebut, dan alasan mengapa Tanya yang dipilih karena dia memiliki sifat yang berani untuk mengambil resiko dalam menangani pasiennya, seperti halnya pada saat kejadian di rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, segala data yang dibutuhkan oleh Tanya diberikan oleh Semir. Dari data tersebut diketahui bahwa makhluk tersebut dapat bertahan di luar tubuh Konstantin kurang lebih 1 jam dan keluar pada pukul 3 malam. Tanya pun memiliki hipotesis hubungan makhluk tersebut dengan Konstantin yang berupa parasit atau simbiot.
Saat mendalami data yang didapatnya, Rigel memasuki ruangan Tanya. Lalu Tanya menanyakan makanan apa yang dimakan oleh makhluk tersebut, dan ternyata makhluk tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh Konstantin. Scene berpindah ke sebuah panti asuhan yang memperlihatkan seorang anak kecil di atas kursi roda yang mencoba mengambil kunci pada ruangan penjaga. Namun hal tersebut diketahui oleh perawat di sana sehingga ia disuruh kembali masuk ke kamarnya. Esok harinya Tanya kembali mewawancarai Konstantin dan diketahui bahwa Konstantin memiliki anak yang ia telantarkan dan ia memprovokasi Konstantin dengan hal tersebut. Ternyata hal ini bertujuan untuk menguji profil endoktrinnya. Dari hasil ini, Tanya meminta agar Konstantin diberikan perlakuan sebagai orang normal agar penelitian berjalan dengan lancar. Dan Konstantin pun diberikan kamar yang layak untuk ditempati. Lalu Konstantin melihat berita palsu bahwa dia dan kru satunya lagi sedang dirawat di pusat rehabilitas untuk pemulihan. Malam harinya, Tanya memasuki ruangan penelitian untuk meneliti makhluk yang berada di dalam Konstantin. Saat mengamati makhluk ini, ia diganggu oleh Rigel yang membuatnya kesal, sehingga menyentuh mainan yang berada di ruangan tersebut. Namun hal aneh muncul ketika makhluk tersebut tertarik dengan benda itu, dan Tanya meminta untuk membuka kaca pemisah, dan Semir mengizinkannya. Namun, harus menggunakan baju pelindung. Tanya mencoba mendekati makhluk tersebut dengan memberikannya mainan. Namun saat akan mendekati makhluk tersebut, ia terjatuh dikarenakan lendir yang dikeluarkan makhluk tersebut sangat licin. Sehingga makhluk tersebut kaget dan menyerang Tanya, dan akhirnya Tanya dikeluarkan dari ruangan tersebut. Dan diketahui bahwa makhluk itu dengan Konstantin berbagi pikiran yang sama. Scene berpindah saat Tanya sedang mengamati video tentang makhluk tersebut. Ternyata video yang diberikan sudah dipotong oleh Rigel, dan Tanya meminta seluruh informasi yang ada agar penelitiannya yang dilakukan oleh Rigel berjalan dengan lancar dan dia akan mendapatkan hadiah Nobel. Tanya pun dibawa ke salah satu tempat di mana terdapat narapidana yang ditempatkan dalam sebuah kandang yang terhubung dengan kamar Konstantin. Sehingga pada malam harinya, makhluk aneh tersebut keluar dari tubuh Konstantin dan memasuki kandang yang terdapat narapidananya. Lalu makhluk tersebut memakan kepalanya. Tanya yang kaget melihat kejadian tersebut membuat salah satu tentara curiga jika ada sesuatu di dalam mobil Rigel dan akan memeriksanya. Sebelum sampai mobil tersebut, Rigel memerintahkan untuk memberhentikan rekaman sehingga tentara tersebut berbalik arah. Rigel pun memberitahu Tanya bahwa makhluk tersebut memakan kortisol yang dihasilkan oleh otak manusia dalam keadaan stres, sehingga harus mengorbankan para narapidana. Namun hal ini tidak disetujui oleh Tanya. Esok harinya, Tanya mengajak lari Konstantin mengelilingi gedung. Dan saat berlari, Tanya memberitahu bahwa di dalam tubuhnya terdapat makhluk aneh yang dibawanya saat di luar angkasa. Mendengar hal tersebut, Konstantin mengajak Tanya untuk menemuinya di blok jam 1 malam. Konstantin berhasil keluar dari ruangannya setelah memberi obat tidur kepada perawatnya. Singkat cerita, Tanya dibawa menuju ruangan yang terdapat mayat-mayat korban dari makhluk aneh tersebut, dengan luka di setiap kepalanya. Lalu ia memasuki ruangan Avsenko, yang ternyata ia masih hidup dan dirawat di sana. Avsenko merupakan kru yang bersama dengan Konstantin, dan ternyata selama ini Konstantin mengetahui segala terjadi, namun ia menutupinya, agar membiarkan dia pergi suatu saat nanti, dan meminta Tanya bertahan 2 minggu lagi agar Dewan Peninjau menjemputnya. Saat pulang dari ruangan tersebut, Tanya dijemput oleh tentara dan menghadap pada Semir, dan memberitahu semuanya bahwa penelitian tersebut untuk mempelajari cara mengendalikan makhluk tersebut agar dapat digunakan sebagai senjata. Lalu Tanya dibawa kembali menuju kandang untuk melihat makhluk tersebut memakan narapidana. Dari scene ini, memperlihatkan dalam kandang tersebut terdapat 2 narapidana yang diikat. Melihat hal tersebut, Tanya memaksa untuk masuk ke dalam kandang untuk mencari cara lain selain mengorbankan manusia. Tanya mendekati makhluk tersebut dengan menyanyikan lagu kesukaan Konstantin yang membuat makhluk tersebut menjadi tenang. Namun, salah satu narapidana yang panik mencoba kabur, sehingga perhatian makhluk tersebut berpindah ke orang tersebut dan membunuhnya yang membuat Tanya putus asa. Scene berpindah saat Tanya sedang meneliti Avsenko. Ternyata makhluk tersebut awalnya bersarang pada tubuhnya. Namun, dikarenakan ia memiliki kanker yang menyebabkan konsentrasi kortisol yang tinggi, sehingga makhluk tersebut tidak bisa bersimbiosis dengannya. Namun, pada saat memeriksa pasien tersebut, Tanya menawarkan Rigel untuk merencanakan pelariannya. Awalnya Rigel menolak, namun pada akhirnya dia menyetujuinya.
Tanya berencana akan memisahkan makhluk tersebut dengan Konstantin dengan menggunakan cairan yang meniru efek penyakit Edison yang diderita oleh Versinsku. Dan ia yakin bahwa Konstantin akan selamat jika sampai Moskow. Awalnya Konstantin menolak ajakan tersebut, namun ketika Tanya memberitahu keadaan anaknya, sekarang ia menyetujuinya. Scene berpindah saat tentara sedang berpatroli menemukan rekannya sudah pingsan. Rigel memberikan kunci mobilnya, dan ia tidak akan ikut dengan Tanya, dan akan mencoba untuk menghubungi Dewan di ruangan Semir. Setelah berhasil menghubungi Dewan, akhirnya Semir mengetahui bahwa Rigel telah berkhianat dan ia membunuhnya. Scene beralih pada saat Tanya dan Konstantin telah dijegat oleh pasukan militer dan menembakinya yang membuat mereka terpojok. Konstantin meminta cairan untuk mengeluarkan makhluk tersebut. Setelah makhluk itu keluar, ia menyerang tentara yang berada di sana. Memanfaatkan situasi yang sedang kacau, Tanya membawa Konstantin pergi menggunakan mobil. Kembali pada markas militer tersebut, Semir mencoba buy-one dengan makhluk tersebut yang dimenangkan oleh Semir. Dikarenakan makhluk tersebut dalam keadaan sekarat, membuat Konstantin sekarat juga, sehingga prediksi Tanya bahwa Konstantin dapat hidup tanpa makhluk tersebut salah. Lalu Tanya didatangi oleh Semir beserta pasukannya dengan membawa makhluk tersebut. Di saat Tanya mencoba mendekati Semir, malahan Semir mencoba untuk membunuh Tanya. Melihat hal tersebut, membuat Konstantin marah dan membangkitkan makhluk tersebut, dan kembali menyerang pasukan militer. Dan pada akhirnya seluruh pasukan militer beserta Semir mati, yang hanya menyisakan Tanya dan Konstantin. Di saat makhluk tersebut sudah masuk dalam tubuh Konstantin menembak dirinya sendiri yang membuat ia dan makhluk tersebut mati. Dan seperti biasa, pasukan penyelamat pun datang terlambat. Scene akhir memperlihatkan kembali anak kecil yang berada di panti asuhan, dan dia telah diadopsi. Yang nyatanya anak kecil tersebut adalah Tanya waktu kecil. Kita sudah lihat bahwa anak kecil tersebut mengalami kecacatan dan sepertinya luka pada punggung Tanya memang benar untuk operasi tulang belakang, yang menyebabkan ia dapat berjalan normal kembali. Dan film pun tamat. Yap, segitu aja rekap alur cerita dari film Sputnik. Terima kasih yang udah dengerin sampai habis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka video ini, boleh banget pencet tombol like, share, dan juga kalau kalian mau ngasih masukan, tinggal ketik di kolom komen. Dan juga kalau kalian mau lihat video rekap alur cerita lainnya dari channel ini, silahkan pencet tombol subscribe di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.